Saya, Valerie menjerit, membuat Jupiter yang baru saja keluar dari dalam kamar menjadi terkejut luar biasa. Lelaki itu segera kembali untuk memastikan keadaan sang istri. Tadi ketika dia akan keluar, Peter meninggalkan Valerie tengah berbaring di atas ranjang. Tetapi ketika dia kembali memasuki kamar itu, betapa terkejut dia melihat istrinya yang berdiri dan bergantung pada meja nakas. Jupiter segera menghampiri tempat sang istri yang terlihat panik dan ketakutan. Dia memeluk pinggang Valerie dan bertanya dengan acak. "Kenapa sayang?" "Valerie, katakan ada apa? Kau merasa sakit? Di mana itu?" "Di sini." Dia meletakkan tangannya di perut Valerie sembari melihat perut buncit itu. Astaga. Mata Jupiter melebar melihat sesuatu di ujung kaki istrinya. Segera dia berjongkok untuk memastikan penglihatannya. Benar saja, itu adalah cairan bercampur darah yang terus mengalir dari celah pahanya. "Sayang, kau berdarah?" Tidak sampai menunggu Valerie menjawab, Peter segera mengangkat istrinya ke dalam gendongan. Dia membawa istrinya menuruni anak tangga untuk mencari pelayan di bawah sana. "Peter, perutku sangat sakit. Aku baru saja akan bangun dan tiba-tiba sesuatu keluar begitu saja," kata Valerie untuk menjelaskan kondisinya. Mimik kesakitan tergambar jelas di wajah cantik yang memerah padam. "Aku tidak terjatuh, sungguh. Aku hanya..." "Diamlah, Valerie. Jangan terus berbicara. Aku tidak mengatakan apapun yang menyalahkanmu," sahut Jupiter untuk menghentikan istrinya yang menangis menjelaskan. Mungkin Valerie takut jika Jupiter akan menjadi marah, sebab sebelum dia berpamitan untuk keluar, Peter sempat berpesan pada Valerie agar tidak terlalu sering turun dari ranjang. Dia tidak ingin istrinya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab itulah Peter berkata demikian. Siapkan mobil sekarang juga." Beberapa pelayan yang bertepatan sedang membersihkan ruangan pun segera melakukan perintah Jupiter. Mereka berlarian lebih dulu keluar sana untuk menyuruh supir melaksanakan perintah tuannya. Bukan hanya pelayan tentunya, Rainer yang tengah sarapan pun ikut berlari mendengar ayahnya berteriak sangat kencang. Anak itu mengekori ayahnya menuju mobil. "Ayah, kenapa dengan ibu? Ibu, apakah ibu terluka?" tanya Rainer ikut panik. Matanya terarah ke kakak, tak kalah Valerie yang penuh dengan cairan merah. Tentu saja dia tahu itu darah, sebab itu Rainer ikut terlihat panik dan ketakutan. "Ayah, katakan ada apa dengan ibuku? Apakah ibuku jatuh? Kau tidak menjaganya dengan benar?" Rainer lagi dan lagi bertanya. Bahkan Jupiter belum tahu apa yang terjadi pada istrinya, tapi mengingat ini sudah bulan tua bagi Valerie, juga perkataan dokter di saat kontrol terakhir mereka minggu lalu, sepertinya ini sudah harinya Valerie untuk melahirkan. Hanya saja dia sedikit ragu oleh darah yang mengalir itu. "Rainer, tolonglah. Tenang di rumah, oke? Tetap berangkat ke sekolah dengan supir. Ayah akan membawa ibumu ke rumah sakit. Jangan menangis. Ibu akan menjadi semakin panik jika kau menangis." Valerie mengangguk mengiyakan perkataan suaminya. Meski perutnya terasa sangat sakit, dia tidak ingin putra pertama mereka menjadi sedih. "Tidak, ibu sangat kesakitan dan ayah bilang tidak apa-apa." "Ayah, kau pasti bohong." Sampai-sampai Rainer ikut naik ke dalam mobil dan duduk di sebelah ibunya. "Aku akan ikut, aku tidak mau ibuku sakit." Tergambar jelas ketakutan di mata Rainer. Mungkinkah dia takut jika sekali lagi dia ditinggalkan oleh ibunya? Jadi meski Valerie sudah sangat kesakitan, dia tetap berbicara kepada Rainer. "Baik, kau boleh ikut saya," katanya dan menatap Jupiter. "Kita harus segera ke rumah sakit, ini sangat sakit, Peter." "Hei, cepat, apa kau harus diberi perintah di saat seperti ini?" Jupiter membentak supir yang masih menunggu aba-aba darinya. "Baik, Tuan." Mobil itu berjalan meninggalkan halaman luas kediaman keluarga Lemanuel. Jeritan dan rengekan kesakitan dari Valerie memenuhi mobil sehingga orang-orang semakin panik.
Rainer yang duduk di sebelah kirinya pun tidak mau kalah untuk menenangkan sang ibu yang terus menjerit kesakitan. "Ibu, aku akan memijitmu dengan jangan menangis, oke? Aku akan menjagamu dengan baik." Seakan dia benar-benar mengerti penderitaan Valerie, Rainer terus mengucapkan kata-kata penghibur. "Peter, aku sangat sakit. Ini di dalam sini rasanya seperti diremas-remas." Valerie mengadukkan perasaannya. Ini adalah yang pertama bagi Valerie, meski sudah mengikuti kelas hamil. Tentu saja dia tidak begitu paham jika seperti ini rasa sakitnya ketika akan melahirkan. Dia terus saja menjerit, sedangkan Jupiter berusaha menenangkan istrinya. "Sabar sayang, ini memang sakit. Tapi bukankah kau berkata sudah sangat ingin bertemu dengan Raina? Tahan sedikit, oke? Kita sudah akan tiba." Mendengar nama Raina disebut, Rainer lantas menatap wajah ayahnya. "Raina? Raina akan lahir sekarang? Ayah, kau berkata adikku akan segera lahir?" Anak itu refleks bertanya. "Apakah aku boleh melihatnya keluar dari perut ibu? Aku akan langsung menyapa adik bayiku." Beruntung mereka segera tiba di rumah sakit bersalin, tempat di mana Valerie melakukan kontrol kehamilannya selama ini. Jadi pertanyaan itu tidak perlu dijelaskan oleh Jupiter untuk Rainer yang belum bisa memahami arti kata melahirkan. Para medis yang berjaga di bagian depan segera berlari dengan ranjang berodanya. Jupiter menggendong Valerie turun dari dalam mobil tanpa membiarkan satu perawat pun yang membantunya. Dia ingin menunjukkan tanggung jawab yang sebenarnya sebagai suami di depan Valerie, agar istrinya itu tetap merasakan cintanya bahkan di saat seperti ini. Jupiter tidak ingin Valerie merasa sendirian, apalagi diabaikan. Ketika ranjang beroda itu sudah digiring menuju kamar bersalin, Jupiter masih terus memegangi tangan Valerie. Dia curahkan kalimat-kalimat cinta untuk sang istri yang tengah menantang maut akan nikmatnya kontraksi. "Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Apakah ini darah melahirkan? Apakah itu normal? Istriku baik-baik aja kan? Tolong segera diperiksa," kata Jupiter pada dokter yang tengah memeriksa kondisi Valerie, seakan tidak membiarkan satu detik saja berlalu tanpa pengawasannya. Dokter di bawah sana mengerutkan keningnya, lalu beralih menatap Jupiter. Itu membuat Peter menjadi semakin gugup oleh tatapan dari sang dokter. "Ada apa? Apa yang kau lihat? Cepat katakan, ada apa dengan istriku?" Valerie yang merasa kesakitan pun ikut menjadi tegang, menunggu jawaban dari dokter yang gugup oleh bentakan dari suaminya. Ada apa sebenarnya? Kenapa dokter wanita itu tidak segera menjawab pertanyaan Jupiter? Apakah mungkin sesuatu yang mengerikan memang terjadi? Rasanya Valerie menjadi ragu bahwa darah yang keluar dari jalan lahirnya bukanlah darah melahirkan yang normal, melainkan sesuatu yang mungkin menakutkan untuk bayi mereka. "Tuan, begini, istri Anda..." "Katakan dengan cepat, dokter. Ada apa dengan istriku?" Potong Jupiter sangat cepat, mendahului dokter yang terpaksa menghentikan ucapannya. Lelaki itu sangat tidak sabaran, sehingga dia menatap sang dokter tajam. "Katakan, jangan berlama-lama," katanya lagi saat baru saja dokter akan membuka mulut untuk berbicara. Iya Tuan, istri Anda tidak kenapa-napa. Maksud saya, pembukaannya hanya belum sempurna, jadi kita harus menunggu beberapa saat lagi sampai semua pembukaan lengkap." Dokter saja sampai terbata-bata berbicara. "Hanya ingin mengatakan itu saja kok seperti melihat hantu." Peter sangat kesal. Sejak tadi pikirannya sudah dipenuhi dengan ketakutan luar biasa. "Katakan, berapa lama kita akan menunggu? Dan tentang darah yang keluar, apakah itu normal? Tidak ada sesuatu yang harus ditakutkan?" Katanya lagi, tidak bisa membiarkan sedikit informasi pun yang terlewatkan. Dokter wanita mengangguk sebelum dia menjawab. "Iya, semuanya aman dan normal, Tuan. Tentang pembukaannya, kita tidak bisa memastikan beberapa lama akan menunggu. Jika bayinya aktif, bisa saja itu tidak lebih dari 1 jam. Tidak lebih dari 1 jam, katanya. Bahkan, ini baru sekitar 15 menit, tapi Jupiter sudah tidak tega melihat istrinya kesakitan. Dia mengelus kepala Valerie dan memberikan kejutan di sana. "Sayang, kita pasti bisa melewatinya.
bayi kita aktif, dia akan membantu ibunya membuka jalan dan segera lahir ke dunia. Putri kita juga pasti sudah sangat ingin bertemu dengan ibunya, ucapnya untuk menghibur diri dan Valerie. Ini bukan yang pertama kali bagi Jupiter, tetapi ini adalah hal yang sangat menakutkan bagi dirinya. Ketika kelahiran Rainer dulu, Megan memilih operasi sesar dan tidak sempat merasakan sakit dari kontraksi. Dia hanya perlu duduk di sisi wanita itu untuk menunggu kelahiran putra pertamanya. Tentunya kepanikan itu sangat tergambar jelas di wajah Jupiter. Melahirkan normal pastilah lebih sakit proses persalinannya. Jupiter sudah menyarankan agar Valerie melakukan operasi sesar saja, tetapi gadis itu mengatakan dirinya ingin melahirkan secara normal. Ini sangat sakit, Peter. Perutku sangat sakit. Bisik Valerie mengatakan apa yang tengah dia rasakan. Kita operasi sesar saja. Jika begitu, Valerie, aku tidak bisa melihat kau kesakitan seperti ini. Ayo, aku akan meminta dokter melakukan tindakan operasi sekarang juga. Hampir saja Jupiter meninggalkan Valerie untuk mencari dokter yang sudah keluar dari ruangan itu. Tetapi Valerie segera mencegahnya. Dia memegangi lengan suaminya, wajahnya meringis menahan sakit dan berkata dengan setengah berbisik, Aku bisa melewati rasa sakit ini sampai putri kita terlahir, Peter. Aku hanya butuh kau ada di sini menemaniku. Aku di sini, aku tidak akan pergi. Tapi Valerie, jika kau sudah tidak sanggup, katakan saja dan kita melakukan operasi, oke? Dia berkata membujuk. Kontraksi yang Valerie rasakan semakin sakit dan intens. Jika tadi dia bisa merasakan putaran di dalam perutnya berhenti beberapa menit, bisa dibilang kali ini seakan rasa sakit itu tidak ingin memberinya sedikit saja waktu. Pulasan di dalam perutnya membuat Valerie beberapa kali harus memilih lengan Jupiter untuk mencari kekuatan dari suaminya. Semakin intens, semakin lebar pula pembukaan jalan. Wajah Valerie memerah padam, menahan sakit yang semakin menjadi menggerogoti seluruh tubuhnya. Peter, itu panggil dokternya sekarang. Valerie menjerit sekeras, menarik Jupiter dari pikiran tentang istrinya. Baik sayang. Jupiter memencet tombol yang ada di bagian kepala Valerie untuk memanggil dokter, dan tidak perlu lama dokter itu sudah datang bersama para perawatnya. Istriku akan melahirkan. Cepat dokter, jangan berlama-lama. Segera bantu istriku melahirkan. Semua orang sigap mengambil posisinya masing-masing. Dokter duduk di depan kedua kaki Valerie yang sudah diatur pada posisi melahirkan. Sedang dua perawat itu bersiaga di sebelahnya. Jupiter sendiri berdiri di sebelah kanan Valerie untuk memberi dukungan pada istrinya. Dokter, kau tahu dia tidak bisa melahirkan secara normal kan? Katakan saja, ya, maka kita akan segera melakukan operasi. Sudah seakan dialah yang mencari dokter di sana. Bagaimana dia tidak ketakutan? Ini sudah hampir setengah jam setelah pembukaan jalan terbuka sempurna. Valerie sudah mengejar berkali-kali, tetapi anak mereka belum juga terlahir ke dunia. Dia tidak mampu melihat sang istri terus merasakan sakit seperti itu, entah sampai kapan. Ada rasa takut yang hadir di dalam benak Jupiter. Dia takut jika sesuatu yang menakutkan mungkin akan terjadi pada anak jika istrinya. Karena itulah dia terus saja berkata agar Valerie segera melakukan operasi. Dok, katakan saja bahwa istriku tidak bisa melahirkan dengan normal. Dia sangat keras kepala dan akan terus memaksa melahirkan di sini. Di saat Jupiter berkata demikian, saat itu pula lah Valerie mengerahkan seluruh tenaganya. Di dorongan yang ketiga, suara tangisan bayi pun terdengar di dalam ruangan persalinan itu. Valerie berhasil melahirkan putri mereka yang kini ada di tangan sang dokter. Bayinya sudah lahir, Tuan. Bayi Anda perempuan, dan dia sangat cantik juga sehat. Dokter mengatakannya dengan senyum puas. Seluruh orang yang ada di dalam ruangan itu menarik napas lega, tidak terkecuali dengan Jupiter. Dia tatap putrinya yang menangis sangat kencang, pertanda bayi itu memang sehat seperti yang dikatakan oleh dokter.